Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Zihan Marcella Hapsari. Pada waktu ini, saya akan menjelaskan mengenai peluang suatu kejadian. Yang pertama yaitu ada percobaan. Sifat dasar percobaan yaitu setiap jenis percobaan mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Hasil dari setiap percobaan secara pasti sulit untuk ditentukan. Nah, berikut merupakan ilustrasi atau contoh dari percobaan, yaitu percobaan melempar satu keping mata uang logam. Kemungkinan hasilnya yaitu akan muncul gambar atau angka. Dan percobaan melempar satu buah dadu. Kemungkinan hasilnya yang muncul yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Yang selanjutnya ruang sampel. Ruang sampel atau S adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel tersebut disebut sebagai kejadian. Banyak ruang sampel disimbolkan dengan NS. Contohnya yaitu 3 buah koin dilempar sebanyak 1 kali, maka ruang sampel dan banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut adalah. Nah, kemungkinan pertama yaitu dari koin pertama ada angka, koin kedua angka, koin ketiga angka. Kemungkinan kedua dari koin pertama yaitu angka, dari koin kedua yaitu angka, dan koin ketiga yaitu gambar. Kemungkinan ketiga yaitu koin pertama angka, dari koin kedua gambar, dan koin ketiga angka. Kemungkinan keempat dari koin pertama yaitu gambar, koin kedua angka, dan koin ketiga angka. Kemungkinan kelima dari koin pertama yaitu angka, koin kedua gambar, koin ketiga gambar. Kemungkinan kelima dari koin pertama yaitu gambar, koin kedua angka, koin ketiga gambar. Kemungkinan ketujuh dari koin pertama yaitu gambar, koin kedua gambar, koin ketiga angka. Dan kemungkinan ke-8 dari ketiga koin adalah gambar semua. Jadi, ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG. Dan banyak sampelnya adalah NS, yaitu ada 8. Yang selanjutnya ada peluang kejadian. Rumus atau formula dari peluang kejadian yaitu PK sama dengan NK dibagi NS, dengan PK lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. NK merupakan banyak anggota dalam kejadian K dan NS merupakan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Peluang kejadian yaitu misalnya S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama, dan K adalah suatu kejadian dengan K subset S, maka peluang kejadian K adalah, contohnya yaitu sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah, penyelesaiannya yaitu ruang sampel dadu yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka NS-nya itu ada 6. Muncul angka prima yaitu K dari ke-6 mata dadu yaitu 2, 3, dan 5, maka NK sama dengan 3. Sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu PK sama dengan NK dibagi NS. NK-nya itu 3, NS-nya 6. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi, peluang muncul angka bilangan prima adalah 1/2. Yang selanjutnya adalah peluang komplement suatu kejadian. PK adalah peluang kejadian dari K, dan PK komplement yaitu adalah peluang kejadian bukan K. Maka berlaku rumus atau formula peluang komplement dari suatu kejadian, yaitu PK ditambah PK komplement sama dengan 1. PK komplement sama dengan 1 dikurangi PK. Contohnya yaitu peluang Rina lulus ujian matematika adalah 0,89.
Maka peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah K merupakan kejadian Rina lulus ujian matematika, yaitu 0,89. K komplement merupakan kejadian Rina tidak lulus ujian matematika. Maka peluang Rina tidak lulus ujian matematika yaitu PK komplement sama dengan 1 dikurangi PK, yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,89, yaitu 0,11. Jadi peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah 0,11. Yang selanjutnya yaitu ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi kejadian K setiap percobaan adalah PK, maka frekuensi harapan kejadian K adalah FHK sama dengan N dikali PK. FHK merupakan frekuensi harapan, N merupakan banyak kejadian, dan PK merupakan peluangnya. Contohnya yaitu sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah S, yaitu ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan NS yaitu banyaknya ruang sampel ada 6. K merupakan faktor dari 6, yaitu ada 1, 2, 3, dan 6. Maka NA yaitu 4. N merupakan banyak lemparan, yaitu ada 120. PK yaitu peluang kejadian K, yaitu NK dibagi NS, yaitu NK-nya 4, NS-nya 6. Kita sederhanakan menjadi 2/3 dengan masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan 2. Sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 yaitu FHK, yaitu N dikali PK. N-nya yaitu 120, PK-nya yaitu 2/3. Maka 120 dikali 2 yaitu 240, dibagi 3 yaitu 80 kali. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu faktor 6 adalah 80 kali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.